kita sudah memberikan sugesti kaku, kok nggak kaku, lengket kok nggak lengket. Nah, jadi saya berikan solusinya di sini untuk Anda semua yang sudah praktek tapi masih belum berhasil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biodi Avatar, yang tentunya di sini kita akan masih membahas tentang seputaran ilmu hipnosis. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan belajar hipnotis mudah untuk pemula, yang mungkin di sini berarti menjadi yang part 4 ya. Jika Anda yang belum melihat video belajar hipnotis mudah untuk pemula yang part 1, part 2, part 3, silahkan tonton videonya. Nanti akan saya taruh di link deskripsi. Sebelum masuk ke tutorial, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda semua yang sudah subscribe channel saya, yang sudah mengikuti channel saya, dan mungkin yang sudah mempraktekkan beberapa tutorial yang sudah saya berikan dalam video di channel ini. Semoga apa yang sudah saya berikan atau yang sudah saya sampaikan di beberapa video-video saya bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan solusi kepada Anda yang sudah praktek hipnotis tapi masih mengalami kegagalan. Jadi simak video ini, jangan di skip agar Anda bisa mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan di video-video saya. Karena pengalaman di beberapa video, banyak yang bertanya seperti ini, "Bang, saya sudah mengikuti apa yang sudah Abang arahkan, tapi saya masih gagal, kenapa ya Bang?" Nah, ketika saya jawab, "Sudahkah diikuti semua arahan saya?" Bingung. Nah, berarti jangan sampai Anda menjadi orang yang seperti itu, belum menonton videonya sampai selesai atau belum memahami videonya sampai selesai, isinya sampai selesai, Anda sudah berkomentar atau sudah mempraktekkan sesuatu yang sudah saya berikan. Dan untuk di video kali ini saya akan memberikan solusinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk Anda yang sering mengalami kegagalan untuk mempraktekkan hipnotis, yang terutama adalah preinduksi. Langsung saja ke videonya ya. Jadi hipnotis ini adalah seni komunikasi, dan yang bagaimana di sini selain kita menggunakan komunikasi ya, selain kita menggunakan komunikasi di sini kita juga menggunakan sebuah trik. Jadi ada trik yang harus kita ketahui ketika kita mau menghipnotis seseorang. Nah, untuk contoh di video yang part 1 ya, saya sudah contohkan di sana kita menggunakan teknik preinduksi jari lengket di situ ya. Dan di situ bisa Anda simak juga beberapa komen, ada yang sudah berhasil mempraktekkan dan mungkin juga masih banyak yang belum berhasil mempraktekkan. Yang pertama, kalau untuk contoh di jari lengket ya. Nah, di jari lengket ini sendiri sebenarnya triknya ya, ketika kita sudah memberikan pertanyaan lem apa yang paling kuat menurut si subjek ini. Nah, terus kita minta untuk subjek itu bayangkan di sini kalau seumpamanya ditaruh lem Altiko, lem Cina ataupun lem apa yang menurut si subjek ini lengket. Nah, ketika kita sudah meminta untuk subjek ini membayangkan dan rasakan sambil kita seperti seolah-olah itu memberikan lem di sini. Nah, setelah seolah-olah kita memberikan lem di sini, kita berikan pertanyaan kepada si subjek ya. Kita berikan pertanyaan kepada si subjek, terasa atau belum? Nah, kalau seumpamanya subjek ini masih menjawab belum terasa, nah sekarang coba rasakan dan bayangkan lagi. Di sini saya kasih lem yang sangat banyak. Nah, sambil diberi tekanan di sini. Karena apa yang sudah saya sampaikan di video saya yang pertama itu, ketika kita tekan di sini ya, ketika kita tekan di sini, otomatis itu akan memancing alam bawah sadar subjek untuk mengerti bahwa di sini tuh ada lem yang sangat lengket menurut si subjek. Nah, mudah-mudahan sampai sini Anda paham. Kalau sudah, saya akan menghitung 1 sampai 3. Silahkan dicoba dibuka, tapi anehnya jarinya tidak bisa dibuka karena di sini ada lem yang menurut subjek ini lengket ya, yang menurut subjek lengket. Nah, 1, 2, 3. Seumpamanya ini sugesti Anda berhasil, ini pasti tidak akan bisa dibuka. Tapi kalau seumpamanya sugesti Anda belum berhasil, ini pasti ada celah di sini. Ada subjek ini ketika disuruh mencoba untuk membuka jarinya,
dia ada celah di sini. Nah, triknya di sini yang kita harus mainkan ketika si subjek jarinya sudah seperti ini ya. Jadi jarinya itu ada renggang di sini, berarti kan ada tanda-tanda dia tuh mau lepas ya. Dia tuh mau lepas. Jadi kalian tekan di sini, berikan tekanan lagi, lengket, lengket, lengket. Nah, kalau bisa ditahan agak lama nggak apa-apa, tahan agak lama nggak apa-apa. Nah, di sini triknya di situ. Ketika si subjek ini bisa mau melepas, silahkan dipegang dan ditahan. Kuat nggak apa-apa. Nah, ini untuk trik yang jari lengket. Nah, untuk trik yang kedua, sebenarnya kan di preinduksi ini banyak caranya. Jadi ada yang jari lengket, ada yang mata lengket, ada yang tangan kaku seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan solusi yang di antara jari lengket. Tadi yang pertama adalah jari lengket ya. Yang kedua saya akan memberikan solusi yang di tangan baja atau tangan kaku. Contohnya seperti ini. Ketika di tangan kaku ya, di tangan kaku ini pertanyaan itu kan cuma satu. Benda apa yang menurut si subjek ini keras ya? Benda apa yang menurut subjek ini keras? Umpamanya si subjek ini menjawab beton ataupun besi ya. Jadi kita minta saja untuk membayangkan, untuk subjek membayangkan ya, tangan subjek ini seolah-olah itu menjadi besi. Kalau besi itu kan keras ya. Kalau besi itu keras berarti nggak bisa dibengkokkan. Berarti nanti pada hitungan ketiga, bayangkan dan rasakan saja tangan Anda ini seperti besi. Jadi kalau besi nggak bisa dibengkokkan ya, Kita cek di sini ya. Kita dicek semakin kaku seperti besi. Nah, pada hitungan ketiga silahkan untuk dicoba dibengkokkan, tapi anehnya tidak bisa dibengkokkan karena sekarang tangan Anda menjadi seperti besi. Nah, kita coba 1, 2, 3. Nah, kok seumpamanya masih bisa bengkok. Nah, di sini kita ada triknya. Kalian jangan merasa langsung, waduh kok bisa dibengkokkan, kok gagal kan gitu. Sebenarnya bukan gagal, di sini kita mainkan triknya. Ketika kita sudah meminta untuk membayangkan subjek ini semuanya tadi kesepakatannya besi. Nah, kalau posisi tangan subjek seperti ini ya teman-teman, ketika tangan subjek seperti ini, ketika kita meminta untuk membengkokkan, itu rata-rata itu akan bisa dibengkokkan. Kenapa? Nih coba coba dibengkokkan, kamu nggak bisa dibengkokkan, kaku bengkok. Biasanya kan seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di sini tuh engsel, teman-teman. Jadi di sini tuh engsel ya. Nah, di sini engsel. Jadi ketika si subjek ini kurang paham, dia akan bisa membengkokkan. Karena di sini engsel. Sangat mudah sekali ketika suruh bengkok, padahal kita sudah membuatnya menjadi besi ya, seumpamanya. Kok bisa bengkok? Dia bisa bengkok. Nah, karena di sini engsel. Nah, triknya kita pegang di sini ya, teman-teman, pegang di sini, putar tangannya. Nah, jadi posisinya menjadi seperti ini. Ya. Saya ulangi. Kita pegang di sini, kita putar seperti ini. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi ketika tadi engselnya si tangan subjek ini ada di samping ya, sekarang pindah di sini. Sekarang pindah di atas. Nah, ketika kita tekan seperti ini ya, dari sini terus kita putar seperti ini. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Karena ketika kita pas putar seperti ini, fokus si subjek ini tidak di engsel lagi, tapi sudah ke telapak tangan atau ke genggaman ini. Nah, jadi kalau sudah kita posisinya seperti ini, engselnya kan sudah di atas, otomatis tidak akan bisa dibengkokkan. Nah, kalau posisi yang pertama tadi bisa dibengkokkan. Karena apa? Di sini adalah engsel. Nah, makanya kita perlu, saya ulangi lagi, tekan, pegang di sini ya, kita putar, coba disuruh bengkokkan, tidak akan bisa karena sekarang engselnya di atas ya, dan si subjek ini fokusnya sudah di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi tidak serta-merta di hipnotis itu kita sudah memberikan sugesti kaku.
kok nggak kaku, lengket kok nggak lengket. Nah, jadi saya berikan solusinya di sini untuk Anda semua yang sudah praktek tapi masih belum berhasil. Jadi untuk di jari lengket sendiri, Anda perlu melakukan trik ketika si subjek ini mau melepaskan jarinya. Anda boleh tekan sekuat mungkin, tidak masalah, sekuat mungkin. Nah, jadi untuk menimbulkan efek bahwa kalau seumpamanya kita tekan jarinya lengket. Nah, untuk trik yang kedua di tangan kaku, kalau posisinya seperti ini, si subjek akan bisa membengkokkan karena engselnya ada di sini. Jadi kita perlu melakukan pegang sini, putar. Nah, fokus subjek ketika kita putar sudah di sini, jadi tidak diengsel lagi. Ketika disuruh bengkok tidak akan bisa karena engselnya sekarang di atas. Nah, jadi itu triknya buat teman-teman semua. Silahkan dicoba. Mungkin itu saja di video kali ini. Mudah-mudahan trik yang saya bagikan bisa menjadi solusi buat Anda. Untuk Anda yang sudah mencoba lagi, silahkan tinggalkan jejak di komentar. Tapi mohon maaf untuk Anda semua ya, kalau seumpamanya memang ada komentar yang tidak saya balas atau saya tidak bisa memberikan sedetail mungkin ya, karena memang yang sudah saya sampaikan, saya membuka privat hipnotis online maupun offline dan saya garansi sampai bisa. Jadi ketika pertanyaan Anda ada semua tidak saya jawab di YouTube, berarti jawabannya itu hanya saya berikan khusus untuk yang mengikuti kelas privat online maupun offline di kelas hipnotis saya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.